I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang Ibu. Iya. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Siang Ibu. Silakan masuk. Siang Ibu. Siang. Siang Ibu. Siang. Silakan duduk. Baik, apakah adik-adik sudah merasa nyaman dengan tempat duduknya? Sudah, Ibu. Baik. Selamat siang adik-adik. Siang, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Bagaimana? Syukurlah baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita awali dengan doa dulu ya. Namun Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Ya silakan. Marilah kita berdoa, izinkan saya membawakan doa ini sesuai dengan iman kepercayaan saya Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan nama Ibu dan juga di sini perkenalkannya itu agak berbeda ya. Kalian tahu ini kan? Tahu Ibu. Ibu akan memperkenalkan nama Ibu, lalu Ibu akan memberikan pena ini kepada teman siapa namanya? Ibu akan memberikan kepada teman Renti, lalu Renti akan memperkenalkan namanya dia dan selesai memperkenalkan namanya dia menyebutkan nama Ibu. Lalu dia memberikan lagi kepada teman ya sampai pena itu kembali kepada Ibu. Nah, perkenalkan nama itu nama, asal dan juga ini apa cita-cita kalian? Oke. Perkenalkan, nama Ibu Sensi, biasa disapa Ibu Sensi. Asal Ibu dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Maria Putri, biasa disapa Rinti, saya kelas 12 IPS Etika J2. Cita-cita belum tahu Ibu. Pena ini saya dapat dari Ibu Sensi dan akan diberikan kepada teman yang di sebelah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Lubisa, pakai saja Desi. Saya dari kelas Tata Boga 2. Asal saya dari Flores Jawa. Cita-cita saya belum jelas Ibu. Pena ini saya dapat dari teman Renti yang didapat dari Ibu Sensi. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Maria Putri yang mulia, bukan dari saya MC. Saya berasal dari Manokwari, saya dari jurusan TKJ. Cita-citanya belum tahu ini, sampai sekarang belum tahu. Dan pena ini saya dapat dari teman Desi dapat dari teman Renti dapat dari Ibu Sinti, dan sekarang saya akan diberikan kepada teman di sebelah saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Sinti dan saya berasal dari Bandung. Saya kelas berasal dari SPKJ 3. Pena ini saya Wow, luar biasa ya. pena ini kirim bukan kamu dong. Fokus ya. Ibu pena ini saya dapat dari Desi, habis itu teman Desi dapat dari teman Desi, habis itu dapat dari teman Renti, habis itu dapat dari Ibu, dan pena ini saya kembalikan kepada Ibu Sinsi. Kasih Ya, baik. Karena sudah saling kenal, Ibu ingin mencoba apakah kalian betul-betul sudah saling kenal atau belum ya? Adik Desi, apakah sudah mengenal teman di sisi ini? Iya Bu, teman yang dari nomor Ibu. Cita-citanya apa? Belum jelas Ibu. Kalau teman yang ini? Ini teman Yukri dari Bandung Ibu. Cita-citanya apa? Guru Ibu. Guru apa? Guru BK Ibu. Wow, luar biasa ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada teman adik-adik datang ke sini untuk apa? Melakukan bimbingan Bu katanya. Kata siapa? Kata Ibu di grup. Oh, sorry ya Ibu.
Oke, melakukan bimbingan. Apakah adik-adik tahu apa itu bimbingan? Tidak ya Bu. Oke, nanti akan Ibu berikan kepada adik-adik apa itu bimbingan. Baik, bimbingan kelompok itu adalah bimbingan kelompok, suatu proses bimbingan yang dilakukan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri, kayak adik-adik yang awalnya malu-malu untuk berbicara dengan umum. Nah, di sini wadahnya untuk adik-adik bisa mengeluarkan semuanya dan adik-adik bisa percaya diri gitu. Nah, di sini juga bimbingan kelompok memiliki tujuan, asas dan aturan. Tujuannya itu seperti yang ibu bilang tadi, yaitu mengembangkan kemampuan adik-adik dalam berpemimpinan ke depannya seperti apa. Nah, asasnya itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Asas kerahasiaan di sini adik-adik contohnya nih, adik Grady ingin menceritakan masalahnya. Masalahnya itu contoh kayak masalah yang bersifat rahasia nih. Nah, teman-teman yang ikut kegiatan hari ini tidak diizinkan untuk membongkar rahasia teman Grady kepada teman lain. Itu disebut asas kerahasiaan. Sedangkan asas keterbukaan di sini teman-teman saling terbuka satu antara sama lain karena sudah ada asas kerahasiaan. Jadi jangan takut untuk terbuka. Terus ada asas kerelaan. Teman-teman datang di sini itu karena sukarela, bukan dipaksa ya. Dalam di sini itu kerelaan dari teman-teman dan datang sini untuk menyelesaikan masalah yang ada. Apakah sudah paham? Sudah ya Ibu. Sekarang kayak Ibu lihat kalian mau aja. Ya, kan siang lagi. Ibu ada satu permainan kayak ice breaking itu. Coba teman-teman lihat. Ya, kursinya ke belakang aja ya kursinya, biar luas. Ya, begitulah keadaan sekarang. Buat lingkaran ya. Lingkaran ya. Buat Lingkaran. Ini dibutuhkan lagi ya. Lingkarannya itu tidak ikutan kalian. Oh, sorry ya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Aku nggak tahu. Ini Ibu kalau ngomong hijau, kalian lompatnya ke depan. Kalau Hijau begini Ibu, hijau depan. ya, kalau hitam belakang. Ya itu kan. Kalau Ibu bilang kuning di tempat. Sudah mengerti? Sudah ya Ibu. Sudah biru, hijau. Hitam dan kuning. Kalau hijau itu ke depan, kalau hitam belakang, kalau biru depan. Lompat ya. Kalau hitam di tempat. Oh, iya. Tidak kuning. Sorry. Ini Pak, bukannya sudah Ya, itu juga manusia biasa. Oke? Sudah? Sudah Ibu. Oke, anak-anak. Hitam. Salah. Ayo fokus. Ibu tahu siang tapi kalian harus fokus ya. Ya Ibu. Ulang lagi. Hitam. Kuning. Kuning mau di depannya. Iya. Oke, ulang. Hitam. Hijau. Kuning. Hitam. Hijau. Kuning. Oke, silakan duduk ya. Ya Ibu. Baik, tadi kita sudah melakukan ice breaking nih. Pasti sudah semangat kan? Sudah Ibu. Saking semangatnya Ibu kaget dong. Maaf Ibu. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Tujuan Ibu datang di sini, Ibu ingin memberikan satu materi kepada adik-adik yaitu meningkatkan perilaku sopan santun. Adik-adik tahu apa itu sopan santun? Tahu Ibu. Saya Ibu, coba sopan santun itu kayak perilaku seseorang yang begini kayak buat baik dengan orang lain. Ya. Kayak menghormati orang tuh, orang Ya. yang lebih tua ataupun teman. Perilaku menghormati. Iya. Kalau menurut saya sopan santun itu tata cara hidup yang baik dan benar. Wow, bagus ya. Ya, di sini Ibu memperjelas lagi ya apa itu sopan santun. Sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain seperti yang tadi teman adik Yusrin bilang dan adik Desi. Sopan santun juga sopan santun biasa dilakukan dengan orang terdekat seperti orang tua, teman-teman di sekolah. Nah, di dalam
bentuk-bentuk perilaku sopan santun. Sopan santun ini ada bentuk-bentuknya ya. Yang pertama itu tidak berbicara kasar atau membantah orang tua begitu. Kayak adik-adik nih biasa orang tua ngomong, orang tua belum selesai berbicara tapi adik-adik langsung gentar bilang begini. Walaupun kayak adik-adik itu merasa benar dalam hal apapun, kayak benar nih orang tua kan tidak semua orang tua itu benar. Kita juga kadang benar dalam hal berpendapat. Tetapi alangkah baiknya kita harus mendengarkan mereka sampai mereka selesai berbicara, baru kita bisa mengungkapkan apa yang menurut kita itu benar. Kita jangan memotong pembicaraan mereka, karena itu adalah salah satu bentuk dari tidak sopan terhadap orang tua. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang kedua itu mengetuk pintu sebelum masuk di kamar kakak, adik, atau orang tua. Siapa di sini yang sering masuk di kamar itu tidak pakai menutup pintu? Saya. Wah, itu salah satu sikap yang tidak sopan ya, karena apalagi kamar ini kan bersifat privasi nih. Jadi kalau suatu saat atau selesai dari sini adik-adik ingin pulang ke rumah nih, adik-adik kalau mau masuk ke kamar adik, kakak atau orang tua harus ketuk pintu dulu. Tapi kalau tidak diberi izin ya jangan masuk ya, karena kamar itu sangat privasi ya, apalagi untuk anak-anak cewek. Terus kita bentuk sopan santun juga itu mendengarkan nasihat orang tua. Siapa di sini yang suka membantah nasihat orang tua? Tidak, Ibu. Wow, luar biasa ya, anak-anak yang teladan. Wah, takut ya. Pasti nonton ini film. Iya. Wow, Cerita yang sama. beda lagi ya filmnya. Oke, kita lanjut ya. Kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Kalau orang tua kita memberi nasihat kepada kita harus mendengarkan. Jangan kita langsung memberikan kayak mereka nasihati kita karena kita salah nih, kita kayak pukul adik kita atau marah adik kita. Lalu orang tua kita memberi kita nasihat, tapi kita tidak mendengarkan, kita langsung balik badan dan masuk kamar dengan bentuk yang kasar. Itu salah satu bentuk tidak sopan loh. Terus ada lagi bentuk-bentuk perilaku sopan santun di sekolah. Nah tadi kan di rumah nih, sekarang di sekolah. Yang pertama itu menghormati dan menghargai guru. Pasti adik-adik di sini ada yang tidak suka dengan guru. Apalagi itu matematika atau kimia, pasti kan? Iya, Ibu. Ya. Apalagi kalau kalau begini kan, terus mengajar tuh kayak yang mungkin Ibu berbelit-belit harus tuh kayak kalau misalnya gini kayak kita kerja tugas mereka yang begini, kamu punya apa? Kerjaan rumah di sana begini itu kayak kan Sakit hati. Kita susah. Iya. Nah di sini walaupun teman-teman tidak suka dengan guru tersebut, lalu teman-teman nih berpapasan dengan guru itu atau guru tersebut harus memberi salam dengan senyuman. Jangan selamat siang tapi mukanya datar, itu hal yang tidak sopan ya. Kita harus menghargai dia karena dia itu adalah guru kita yang memberi kita pengetahuan atau pembelajaran agar kita mengetahui. Paham? Paham, Ibu. Terus sini siapa yang biasa pinjam barang teman tidak meminta izin atau tidak meminta, langsung ambil langsung pakai? Siapa? Ibu saya kalau misalnya habis mandi tuh saya pakai ambil bajunya adik di rumah itu tanpa sepengetahuan dari adik. Tapi kalau misalnya saya punya adik habis mandi tuh dia kalau ambil saya punya baju tuh pakai minta itu, tapi saya tidak pakai minta di dia kalau ambil saya baju. Oke, nah sekarang ini adik Messi berada di tempat yang benar, dimana karena materi hari ini adalah sikap sopan santun. Nah, kalau adik besok atau sebentar adik pulang, adik mau menggunakan barang saudara adik, harusnya meminta izin karena dengan meminta izin adalah walaupun hal kecil itu adalah bentuk dari sopan santun. Harus diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Terus tidak mau ngobrol dengan teman saat guru sedang menerangkan materi. Siapa yang bisa di sini seperti itu? Saya. Pasti sering gosip nih. Sering ketawa. Waduh, itu kesalahan ya. Sering bahas pastor. Waduh, ya masalah itu kan masa-masa kalian. Tapi kalian juga harus bisa membedakan pada saat bermain dan juga pada saat belajar ya. Jika kalian guru kalian sedang menggunakan materi nih, kalian lagi berdiskusi di belakang tapi bukan tentang materi, kayak kalian mengajar kalian itu kan bentuknya tidak sopan. Kalian tidak menghargai guru kalian yang memberikan materi kepada kalian. Terus ada lagi bentuk-bentuk perilaku sopan santun di masyarakat. Kan tadi sudah di keluarga, sekolah, harusnya juga di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu tuh yang pertama itu menghormati orang yang di luar. Jika orang kita melihat mereka sedang jalan,
Dengan senyuman saja itu sudah salah satu bentuk sopan santun. Oke, yang berikut itu bentar ya. Manfaat dari lagu sopan santun. Ada yang tahu manfaat dari sopan santun? Tidak tahu. Tidak tahu. Sama sekali tidak tahu, hanya tahu apa itu sopan santun. Oke, Ibu akan beritahu kepada adik-adik ya. Yang pertama itu manfaat dari sopan santun itu ada beberapa yang akan Ibu berikan kepada adik-adik. Yang pertama itu dihargai, dihormati dan disenangi banyak orang. Orang yang kalau berperilaku sopan pasti di mana-mana pasti punya relasi yang banyak, teman yang banyak dan disenangi banyak orang. Betul kan? Iya, betul Ibu. Ya. Terus memupuk sarana persaudaraan antara teman, terhindar dari banyaknya gangguan orang lain, mudah diterima orang lain karena sikap sopan santun akan menjadikan orang lain merasa lebih senang. Terus yang berikut itu memunculkan suasana yang baik di berbagai lingkungan. Nah, sejauh materi yang Ibu berikan kepada adik-adik, apa yang adik-adik pahami? Oke, dari teman Desi ya. Kalau sejauh yang saya pahami tadi, jadi saya belajar jika kita sopan santun maka kita akan diterima dengan baik oleh orang lain dan kita bisa mempunyai relasi yang banyak. Teman ini, Ibu, kalau dari saya Ibu setelah mendengar materi dari Ibu tadi, di sini penting untuk melakukan sopan santun, di mana di sini tuh kita harus saling sopan santun terhadap orang yang lebih tua dari kita. Terus dalam keluarga juga kita harus sopan dengan kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya adik juga kita harus, biar kita lebih tua, kita harus juga menghargai kita punya adik. Itu adalah bentuk salah satu sopan santun dalam hubungan keluarga. Oke, baik, karena tadi sudah ada teman Desi dan teman Desi, Ibu ada Ibu di materi ini Ibu menggunakan metode siswa drama. Nah, di sini Ibu akan memberikan gambar yang berisi drama. Nanti adik-adik tolong dibaca ya. Sudah? Sudah Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Ibu ingin menginformasikan bahwa hari ini Ibu berhalangan, jadi Ibu tidak bisa mengajar kalian ya, karena Ibu harus mengikuti rapat di sekolah tetangga. Tapi tenang saja, karena Ibu sudah meminta bantuan kepada guru baru kita, Ibu Risma, untuk mengajar kalian. Ya Ibu, kami mau ya Ibu yang mengajar, kami tidak mau Ibu Risma mengajar kami hari ini. Mohon maaf anak-anak, Ibu tidak bisa karena hari ini Ibu berhalangan sekali. Ya sudah, kalau gitu kalian lanjut dengan Ibu Risma ya, Bu. Ya. Oke, baik, selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Oh, baik adik-adik, apakah kalian ada tugas? Ada Ibu, tapi kami tidak mengerjakannya Ibu. Sebenarnya sudah sih, tapi kami ingin mengumpulkan tugas saja ke Ibu. Kalian tidak boleh begitu kepada Ibu Risma, biar bagaimanapun dia tetap gurunya kita. Baik, tadi adik-adik sudah memainkan drama yang Ibu berikan. Adik-adik ada yang bisa memberikan kesan dari drama tersebut? Ada Ibu. Oh ya, silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pesan yang saya ambil dari drama yang sudah kami perankan tadi, di sini itu kita sebagai manusia itu kita harus saling menghargai, kita harus saling sopan santun terhadap orang yang lebih tua dari kita. Apalagi tadi dalam drama ini tadi, di sini kan kami ini tidak menghargai guru. Nah, sebenarnya kan guru ini kita sebagai siswa kita harus saling menghargai, saling sopan santun terhadap guru. Ya. Itu yang dari saya ini. Jadi saya juga seperti yang teman Isi bilang dari Ibu, kalau yang terlupus dalam sekolah itu kita harus saling menghargai guru, kita harus mengenalkan kita punya sikap sopan santun. Baik, terima kasih adik-adik. Kita akan masuk dalam tahap penyakitan. Sebelum itu, Ibu akan kembalikan kepada kalian LKPD. Ada yang tahu apa itu LKPD?
tahu Bu. Apa? Lembar ijazah sastra tadi. Oke, ini ya Ibu berikan ya. Kalian mengisi sesuai dengan instruksi yang ada di Ibu lembaran tersebut ya. Ya Ibu. Sudah Ibu. Sudah. Itu sekalian dengan lembar evaluasi ya. Ya Ibu. Oke. Baik, kesimpulan dari materi yang tadi Ibu berikan adalah tata krama terdiri atas kata-kata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan, santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Nah, maka itu sopan santun adalah sikap ramah yang diperhatikan kepada beberapa orang yang dihadapannya dengan maksud untuk menghormati orang lain sehingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. Baik adik-adik, kita sudah sampai di tahap akhir. Kan awalnya kita sudah mulai dengan doa. Kita juga akan akhiri dengan doa. Ibu. Siapa yang ingin sedia berdoa? Kakak yang silakan. Siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa mulai. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akhiri pertemuan kita ya. Kalian masih ada kelas lanjutan? Masih, Ibu. Kalian kembali ke kelas kalian ya. Ya, Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya.